terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Dikenal sebagai mahasiswa aktif di kampus, Muhammad Afifuddin pernah menjadi Presiden Mahasiswa BEM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga menjadi pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Lulus sarjana, pria yang akrab disapa Afif itu sempat mengabdi di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia UIN, membidangi isu Islam dan demokrasi sambil melanjutkan studi Magister Manajemen Komunikasi Politik di Universitas Indonesia. Afif sempat menjadi dosen tidak tetap di jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pria kelahiran 1 Februari 1980 di Sidoarjo, Jawa Timur itu aktif bergulat dalam aktivitas kepemiluan, mulai dari menjadi relawan, pemantau di TPS pada pemilu 1999, hingga menjadi koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Sejak mahasiswa, Muhammad Afif aktif menulis artikel di beberapa media nasional. Tak hanya itu, ia juga menulis beberapa buku, di antaranya Inovasi Pengawasan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi, Mengawasi Pilkada Masa Pandemi, Catatan Perjalanan Inovasi dan Kolaborasi, dan yang terbaru yaitu Buku Keadilan Pemilu. Pada tahun 2017, Muhammad Afifuddin terpilih sebagai anggota Bawaslu RI dan membidangi Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Beragam upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu dengan mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu, pengawasan tahapan pemilu, sosialisasi kebijakan Bawaslu. Pada akhir masa purna tugas di Bawaslu, Afif juga sempat menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, Afif mengemban amanah baru sebagai anggota KPU RI periode 2022 hingga 2027 selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta Wakil Ketua Divisi Data dan Informasi. Peningkatan inovasi dan kolaborasi diyakini Muhammad Afifuddin dapat menjadi modal untuk menuju pemilu 2024 yang lebih demokratis dan berintegritas. Belum lama ini, Komisi Pemilihan Umum resmi menunjuk PLT Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin sebagai Ketua KPU definitif. Penunjukan itu diputuskan berdasarkan rapat pleno yang dilakukan oleh pimpinan KPU. Wah, ini ruangan mini pameran lukisan Avandi. Menarik sekali, ini masih bagus banget ya Mas Afif. Mas Afif, ini pilkada akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Ada isu yang beredar bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe di pilkada kali ini. Ada tudingan bahwa ada settingan lah, si A di sini, si B di sini. KPU ini melihatnya seperti apa? KPU ini hanya bekerja sesuai dengan aturan lah ya. Kalau memang aturannya harus melakukan ini, ya itu yang kita jalani. Kenapa? Kalau kita menjalankan tahapan tidak taat terhadap aturan, pasti disoal sama orang. Pasti dilaporkan ke DKPP. Dan dampaknya bisa pemberhentian, peringatan keras terakhir, peringatan keras. Dan seluruh jajaran kami ingatkan, ikuti aturan, termasuk kami. Kalau ada putusan lembaga peradilan ya kami ikuti. Gitu. Oke, berarti siapapun paslonnya misalkan seperti itu, nanti yang memang didaftarkan KPU yang memverifikasi dan mensahkan bahwa mereka berhak atau tidak berhak dalam mengikuti pilkada sesuai dengan aturan. Iya, nanti juga orang yang katakanlah tidak puas ketika dia dinyatakan tidak memenuhi syarat, itu kan bisa menggugat. Menggugatnya bisa ke Bawaslu, ke PT UN, dan seterusnya. Jadi seluruh jalur ketidakpuasan itu juga ada. Sehingga tidak usah khawatir kalau KPU dianggap yang tidak katakanlah profesional ketika menerima seseorang mendaftar, disoal bisa. Kemudian kalau persoalannya kemudian KPU melanggar aturan, melanggar konstitusi, itu lebih serius lagi. Jadi intinya nggak usah khawatir. Jadi masyarakat punya banyak opsi lah kalau memang harus semuanya melakukan bisa hukum.
semuanya bisa dilihat, dipantau langsung, dan kami kan dalam proses-proses penerimaan pendaftaran, rekapitulasi dan segala hal yang kita lakukan di kantor-kantor kita itu kita perintahkan untuk dilakukan live streaming sehingga semua orang bisa lihat. Jadi terbuka lah seperti itu ya. Mas Afif, boleh kita lihat lagi ruangan yang lain? Ini ruang kompres biasanya nih. Konferensi pers, biasanya kawan-kawan habis acara sini kompres. Tapi sekarang lagi agak sepi seperti itu. Mas, ini masih kita membahas soal pilkada serentak. Apa yang dipakai untuk proses menghitung? Kalau waktu itu kita pakai Sirekap di pemilu, apa yang akan digunakan oleh KPU sendiri? Oh ya, kalau dulu kan kita ini kan mau ada semacam alat bantu untuk mempercepat semua pihak tahu hasil. Nah, kita menggunakan Sirekap yang ya katakanlah rame ya, tapi jujur harus diakui itu juga membuat banyak pihak tahu lebih cepat kan. Membantu lah. Bahwa ada noise yang disebabkan, ada data yang kemudian butuh dicek akurasinya ya. Nah, untuk pilkada ke depan rencana kami ya tetap menggunakan apakah Sirekap atau namanya nanti apa. Yang pasti tidak mungkin kita tidak menggunakan perkembangan teknologi informasi, itu satu. Kedua, berangkat dari evaluasi atas catatan penggunaan Sirekap, maka kami sedang mengumpulkan masukan apa kurangnya. Misalnya nih, yang bikin ramai kemarin kan ketika prosesnya itu semacam tabulasi hasilnya. Betul. Begitu hasil persentase, orang jadi menyoal gitu loh. Karena mungkin kok beda, kok cepat, gitu. Nah, mungkin yang menjadi poin penting bagi kami adalah hasil sebagai mahkota hasil pemilu itu tetap dikirim. Untuk kemudian penampilan dari persentase hasilnya itu yang sedang kita pikirkan. Yang pasti hasil rekap penghitungan suara dari semua TPS itu terdokumentasi. Itu utamanya. Tapi ini masih sebagian masukan. Masih belum. Tapi bahwa kita memposisikan satu sistem ini sebagai alat bantu satu. Kedua, percepatan para pihak untuk memperoleh informasi atas hasil. Ketiga, di era seperti ini tidak mungkin kita tidak menggunakan teknologi informasi. Tapi berarti konsepnya sama bahwa teknologi ini akan mendukung manual seperti itu? Ya, karena undang-undangnya masih penghitungan itu dilakukan secara manual. Jadi masih alat bantu. Kalau ada hal yang harus dikonfirmasi, termasuk proses penghitungannya kan karena undang-undangnya masih begitu, rekap berjenjang, ya itu yang harus kita tempuh. Baik. Mas Afif, ini kan kita tahu sekarang nampaknya berenam sekarang. Dan memang kita tahu bahwa karena pemilu kemarin banyak orang yang nampaknya kasarnya kepercayaan kepada KPU ini berkurang, seperti itu. Bagaimana Mas Afif dan juga kawan-kawan mengembalikan hal tersebut di gelaran pilkada kali ini? Apa tantangan yang ditemui? Atau bahkan mungkin sebenarnya kami hanya penyelenggara seperti itu. Jadi about trust nggak terlalu penting lah buat kami. Atau bagaimana sih Mas Afif? Malah kami menganggap trust publik, kepercayaan publik itu yang paling utama. Maka itu yang kita ingin duluan kita benahi. Dengan cara apa ya? Kami berkomunikasi, kami melakukan koordinasi-koordinasi, menjelaskan segala hal yang ada di kami, termasuk menjelaskan semua persiapan pilkada kami. Setiap organisasi, lembaga punya tantangannya masing-masing. Kita tidak berhenti di sini, bahwa organisasi, lembaga ini, KPU ini harus tetap berjalan, pilkada depan mata. Maka setelah konsolidasi internal, dan itu kita lakukan, apa-apa yang sudah kita harus lakukan di internal, misalnya soal ketepatan waktu, soal percepatan seluruh konsolidasi kita lakukan.
konsolidasi untuk hubungan antar lembaga, saya anjang sana anjang sini dan seterusnya. Termasuk yang kita ingin lakukan adalah bagaimana kita ini apa ya istilahnya, meminta kerjasama, meminta bantuan para pihak. Ya, kami yakinlah pemilu ini diurus bareng aja berat, apalagi hanya KPU, nggak mungkin gitu. Nah, maka kami minta kerjasama semua pihak, ya semua yang bersifat kekurangan pelaksanaan tahapan kemarin, ya apakah sirekapnya kurang, pelayanan kami kurang yang sifatnya teknikalitas penyelenggaraan, dan ataupun pelayanan dan mungkin juga kealpaan dari sisi hal-hal yang sifatnya manusiawi, pasti itu kita mintakan permohonan maaf lah, untuk kemudian meringankan langkah kami untuk ke depan menghadapi pilkada ini. Berat, tapi harus kita hadapi. Oke. Tantangannya apa Mas di pilkada serentak nanti kira-kira? Apa yang akan ditemui oleh KPU? Selain tahapan ya, karena ya serentak di periode kali ini saja kan, pilkada ini serentak di satu hari full semua kayak pemilu kemarin kan, itu udah belum pernah selain pemilu serentak. Nah itu tantangan. Yang kedua tadi itu trust publik. Maka ini dulu, kalau trust publik kita tinggi, kurang-kurang dikit, masih aman kita. Tapi kalau orang udah nggak percaya, bener pun dia nggak percaya, gitu lah maksudnya. Jadi kita ingin memposisikan bahwa ya sudah, kita siapkan semuanya, kita minta ya kerjasama dengan semua pihak agar pilkadanya berjalan dengan baik. Apapun hari-hari tetap berjalan, pemilu pilkada kita sudah semakin dekat, konsolidasi internal kita lakukan, konsolidasi eksternal juga kita giatkan. Oke. Kita tahu anggotanya sekarang berenam sekarang. Yang harusnya bertujuh, apakah memang ada rencana untuk kembali mengganjilkan sih sebenarnya, karena 7 ganjil gitu ya, tapi menjadi 7 lagi, atau bagaimana Mas Afif? Dan ketika berenam begini, apakah memang sebenarnya kita harus bertujuh nih, karena seharusnya memang seperti itu? Ya kita menunggu secepatnya untuk pengisian pengganti antara waktu. Ya tentu proses-proses yang harus dilewati mungkin akan dibahas di paripurna dulu kah, terus setelah itu dilantik Pak Presiden baru masuk di sini. Semakin cepat ya bagi kami semakin baik, prinsipnya begitu. Dan ya semakin ada energi untuk persiapan pilkada kita. Untuk bagi-bagi tugas lah kasarnya. Ya begitu. Ya. Mas Afif, ini selalu beririsan dengan undang-undang lah misalkan seperti itu. Tapi sebenarnya saya penasaran, KPU sendiri punya, memang KPU adalah pelaksana undang-undang, mungkin seperti itu. Tapi apakah KPU sendiri punya, mungkin punya hak gitu loh untuk memberikan saran untuk undang-undang, atau harusnya begini, oke nggak gitu loh, untuk berdiskusi lah dengan pemerintah pusat. Sebenarnya gimana sih sebenarnya? Mungkin konteksnya kalau ada rencana revisi undang-undang pemilu gitu ya. Seperti itu. Pastinya ada lah ya usulan perbaikan dari sisi penyelenggara pemilu, usulan perbaikan dari sisi katakanlah Bawaslu, masyarakat sipil. KPU pasti punya pandangan dan seterusnya. Biasanya ada forumnya. Tentu biasanya pemerintah membuat tim dan seterusnya. Kalau nanti tiba masa, tiba waktunya, ya tentu mungkin ya setelah gelaran pilkada. Oke, masyarakat sendiri kalau memang ingin bukan berkecimpung ya, tapi ingin memberikan sumbangan ide, ada nggak sih jalurnya terlebih untuk pilkada lah, gelaran pilkada atau pemilu sendiri? Pasti ada, nanti juga dibahas di DPR kok, pasti ada. Nanti juga kan biasanya pembahasan undang-undang itu kan menyerap banyak aspirasi, mengundang ahli, mengundang kelompok-kelompok masyarakat, mungkin NGO pemerhati pemilu. Pasti ada pada saatnya nanti ketika pembahasan ini, dan pasti masukannya itu berdasar pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Mana yang sudah baik dilanjutkan, mana yang tidak baik harus diperbaiki.
apa yang kurang dan seterusnya. Oke, berarti kita sama-sama menunggu akan seperti apa nanti ketika pendaftaran ya Mas Afif. Tapi saya penasaran, setelah gelaran pilkada, Mas Afif akan bertugas kalau nggak salah sampai 2027. Ya, ya. Pilkada ini serentak selesai 2024. 3 tahun, apa sih sebenarnya kerjaannya KPU nanti di 3 tahun itu? Kalau sekilas di undang-undang itu yang saya baca, ada tugas untuk pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Itu sifatnya ngecek data pemilih per 6 bulan. Gitu. Kemudian yang agak permanen itu kan melakukan pendidikan pemilih, pendidikan politik ya. Itu. Ya selebihnya karena makna keserentakan sudah kita tarik seperti sekarang. Kan karena keserentakannya dimaknai di 1 tahun seperti ini ya. Memang akhirnya kosong untuk helatan pemilunya kan. Di tahun 2025, 2026, 2027 awal ya sampai ada aturan yang lain. Oke, berarti aturan tersebut digodok mungkin setelah gelaran pilkada, lalu mungkin ada waktu untuk menggodok. Apakah perlu ada perubahan baik bukan baik tapi terlebih di mungkin undang-undang pemilu di 5 tahun ke depannya seperti itu? Ya itu domainnya pemerintah kalau mau merubah. Ya kan? Iya. Kalau memang ada ya kalau bisa. Kan baru pemilu kali ini undang-undangnya sama dengan yang 2019. Undang-undang 7 ini dipakai untuk 2 kali pemilu. Iya. Biasanya kan selalu berubah. Jadi kalau misalkan ada perubahan pun jangan mepet-mepet seperti itu karena kita sudah punya waktu mungkin ada beberapa tahun untuk menggodok kira-kira what's best buat pemilu kedepannya seperti itu ya Mas Afif. Baik, Mas Afif terima kasih atas waktunya. Maaf sudah merepotkan. Kita berharap terima kasih. 112 hari. Betul ya. Tadi ada apa namanya? Ada pemberitahuan di gedung KPU 112 hari menuju Pilkada serentak 2024. Kita berdoa yang terbaik buat KPU supaya dapat bekerja dengan baik, jauh dari genggaman-genggaman beberapa pihak seperti itu dan dapat berlaku adil bagi gelaran pilkada di seluruh Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Makasih. Salam sehat. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.